Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubaraka. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Taqabbal minna ya karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa. Kita masih bisa untuk kemudian datang ke majelis taklim, masih dikasih hati yang masih mau untuk menuntut ilmu. Itu adalah rizki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah ada banyak orang sekarang ini kemudian untuk sekedar datang ke majelis taklim aja tidak punya waktu. Sama termasuk juga kita ini bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kita hati yang masih mau terus ibadah, terus mau sholat gitu. Terutama ibadah sholat, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu salah satu kalimat baginda Rasul yang masyhur, sudah sering kita dengar. Kalimatnya begini, as-salatu imaduddin, ya kan? Salat itu adalah imatnya agama atau tiangnya agama. Coba ibu-ibu bayangkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadikan sholat sebagai tiang agama. Kita tahu bahwa struktur bangunan itu kalau tanpa tiang dia pasti roboh, nggak bakalan bisa tegak, nggak bakalan bisa kokoh. Maka kalau ada tiang, bangunan itu kemudian kokoh, bangunan itu kemudian tegak. Sama, agama itu juga begitu. Kalau agama yang sebegitu luasnya ini, kemudian penganutnya itu meninggalkan sholat, penganutnya itu kemudian abai pada sholat, penganutnya itu bahkan kemudian tidak mau melaksanakan sholat, maka agama ini gak mungkin tegak. Agama ini mungkin roboh, agama ini rapuh. Agama ini rapuh. Kalau sekelas agama saja yang begitu luas, penganutnya itu miliaran, bagaimana dengan keluarga kita, ibu-ibu sekalian? Sekelas agama saja bisa roboh karena penganutnya tidak sholat, bagaimana dengan rumah tangga kita? Yang isinya paling cuma 10 orang, ada yang kemudian hanya 2 orang, ada yang hanya 3 orang, ada yang hanya 5 orang. Mungkin urusan suami, istri, anaknya. Kalau kemudian penganutnya ini, yang ada di dalamnya ini kemudian meninggalkan sholat, abai pada sholat, itu rumah tangga gampang jatuh, itu rumah tangga gampang rapuh, itu rumah tangga gak bisa tegak. Jangan bicara kemudian hidup sesurga ketika kemudian yang penganut yang ada di dalam rumah itu tidak mengindahkan sholat. Susah untuk kemudian sehidup sesurga ketika kemudian orang-orang di dalamnya tidak berkomitmen sama sholat. Itu sekelas agama saja bisa roboh, apalagi rumah tangga. Maka rumah tangga yang kemudian suami, istri, anak-anaknya meninggalkan sholat, itu rapuh rumah tangga itu. Rapuh sekali. Gampang tersulut.
gampang emosian, gampang bertengkar, gampang kemudian untuk tidak saling memahami, marah sama anak, mukul sama anak, bahkan mungkin mukul sama istri, KDRT, itu mudah sekali. Kenapa? Karena di rumah tangga itu penganutnya, orang-orang di dalamnya tidak komitmen pada sholat. Agama itu besar, rumah tangga itu kecil sekali skupnya. Apalagi kita sendiri, ya, apalagi kita sendiri. Kalau kita ini tidak melaksanakan sholat, tidak komitmen pada sholat, susah hidup kita ini bisa tegak, bisa kuat, bisa kemudian berdiri menghadapi berbagai macam masalah yang Allah berikan kepada kita. Jadi orang tuh kalau tidak sholat, hatinya rapuh, walaupun tubuhnya kekar, tapi hatinya rapuh. Kayak model stroberi, tahu stroberi itu? Stroberi itu tampak ganteng, bagus, benderan, tapi kalau dia ditekan, rapuh, hancur. Nah, kenapa kemudian generasi anak-anak kita hari ini itu disebut dengan generasi stroberi? Mereka itu tampak gagah, tampak stylish, tampak bagus gitu, dengan teknologinya, dengan pikiran-pikiran barunya. Tetapi ketika kemudian mereka dibentur dengan masalah, dibentur dengan ujian, mereka rapuh. Kalau dulu ibu-ibu kan enggak. Dulu orang tua kita, saya masih menangi di tahun 90-an itu, orang tua kita itu enggak pegang handphone, enggak bisa terhubung terlalu jauh. Tapi kalau urusan pendidikan atau tarbiyatul aulad, mereka totalitas. Urusan ngajari anak ngaji itu disiplin. Sekarang kan susah, Bu. Anak kadang ngaji ba'da maghrib, kadang besoknya agak ngaji, kadang besoknya ngaji ba'da isya. Sudah pada sibuk semua. Jadi hati yang kemudian tidak komit pada sholat, hatinya rapuh, rapuh sekali. Gampang tersulut hati itu. Kita tahu bahwa setiap kita ini punya masalah, ya kan? Saya selalu bilang bahwa setiap kita punya masalah. Hatta dari umur saya punya masalah, ibu-ibu juga punya masalah. Ada yang masalahnya rumah tangga, ada yang masalahnya ekonomi, ada yang masalahnya kesehatan. Karena kita memahami bahwa setiap kita memang tidak ada yang sempurna. Kadang Allah mencoba kita itu dari suami kita, dari suami ibu-ibu. Tapi ternyata suaminya salih gitu. Suaminya salih. Ada kadang orang suaminya salih, istrinya tidak salih. Atau sebaliknya, istrinya salihah, suaminya tidak salih. Tapi kadang ada dua-duanya bagus. Suaminya salih, istrinya salihah. Allah uji dari anaknya. Allah uji dari anaknya. Nah, kemarin di pengajian di Proten itu saya sampaikan bahwa memang setiap suami dan istri, setiap orang tua itu amalnya punya efek kepada anaknya. Tetapi jangan ini yang kemudian satu-satunya yang dijadikan keyakinan. Karena kalau sampai ini kemudian satu-satunya dijadikan keyakinan, nanti kita sudah sholih, ternyata anak kita Allah takdirkan tidak sholih, kita menggugat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku sudah tahajud. Ya Allah, aku sudah sholat. Ya Allah, aku sudah sedekah. Ya Allah, aku sudah berbaik-baik, kok tiba-tiba anakku tidak sholih. Salahku apa ya Allah? Salah kita kadang kurang pengertian bahwa Allah punya takdirnya dan hak Allah mentakdirkan seperti apa. Gitu. Jadi kadang ada yang suami sholih, istri sholih, anaknya tidak sholih. Atau Allah jadikan ayah, ibu, anak sholih semua, bagus semua. Ternyata mertuanya nggak mendukung, ya kan? Atau semuanya baik-baik saja di rumah itu, Allah uji tetangganya suka bikin gaduh. Semuanya baik, tetangganya baik, Allah uji dari kesehatannya tidak baik, suka-suka sakit. Semuanya baik, sehat baik, Allah uji dari hartanya yang minus, banyak utang. Intinya setiap kita punya masalah, setiap kita Allah uji, pasti itu. Jangan berharap hidup baik-baik saja. Tidak akan pernah ada hidup baik-baik saja itu
Yang ada adalah kita akan terus oleh Allah diuji, terus diuji. Selesai satu akan terus berulang, akan terus disusul yang lainnya terus. Nah, ini butuh kekuatan. Ini butuh kekuatan. Dan kekuatan ini dibentuk dari komitmen kita pada sholat. Itulah kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala bilang di dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Jadi kekuatan kita, komitmen kita pada sholat itu menentukan keteguhan kita, kesabaran kita, ketegaran kita dalam menghadapi berbagai macam ujian yang ada dalam hidup ini. Beda ketika setiap orang pasti punya masalah, tapi beda ketika kemudian Allah memberi masalah ini kepada fulan yang ahli sholat dengan fulan yang tidak pernah sholat. Beda pasti. Walaupun masalahnya bisa sama, tetapi akan berbeda cara menyikapi. Maka bersyukurlah kalau kemudian sampai hari ini Allah masih kita kasih hati, kita masih dikasih hati yang masih mau sholat. Jadi kalau ada orang tuh modelnya, kalau bangunnya sudah adzan subuh, itu dia merasa bersalah sekali karena meninggalkan sholat tahajudnya. Kalau itu dirasakan oleh kita, itu luar biasa. Walaupun dia nggak sholat tahajud, Allah tetap catat dia sebagai orang yang sholat tahajud. Ketika dia merasa kehilangan dengan tertinggal satu malam. Tapi ada orang yang kemudian hatta pun dia bangun jam 7, jam 8 biasa saja. Biasa. Bahkan besoknya tidak ada upaya untuk memperbaiki, ya terus berjalan begitu. Maka sekali lagi saya sampaikan, syukur yang banyak, syukur yang luar biasa ketika Allah masih memberikan kita hati yang masih mau salat. Karena salat itu kekuatan kita. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi di luar cukup mendengar beberapa kegiatan yang Ibu lakukan. Salah satunya adalah santunan anak yatim ya. Masya Allah. Saya coba ingin menguatkan lagi apa yang kemudian disampaikan tadi. Begini, dalam kitab Al-Yaum An-Nabawi, itu karangannya Syekh Abdul Wahab At-Turairi, beliau itu merekam bagaimana kegiatan baginda Rasul sejak pagi sampai malam, sejak beliau bangun sampai beliau tidur kembali. Ibu-ibu yang pecinta baginda Rasul, yang pengen betul-betul mengetahui bagaimana sunnah-sunnah yang kemudian dilakukan oleh baginda Rasul setiap hari, baca kitab ini. Namanya Al-Yaum An-Nabawi. Sekarang sudah banyak diterjemah. Kalau kalau kita lihat di Shopee itu bukunya 24 jam keseharian baginda Rasul. Itu lengkap dari beliau bangun sampai beliau tidur lagi. Ya. Kitab ini ditulis ketika baginda atau direkam saat baginda Rasul berada di Madinah, bukan di Mekah, tapi di Madinah. Jadi ketika beliau berada di Madinah dan tidak ada perang, beliau punya kegiatan yang hampir sama setiap harinya. Ada yang rutin, ada yang tidak rutin. Salah satu yang rutin adalah beliau punya majelis duha. Model kayak ibu-ibu begini. Beliau punya majelis duha. Dan setiap hari sepanjang tidak ada perang, beliau selalu melaksanakan majelis duha. Ibu tidak perlu tanya, Rasul tidak bekerja, tak Ustaz? Rasul itu sejak beliau mendapatkan wahyu, beliau fokus pada dakwah. Siap. Jadi cuma dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau waktu itu punya kegiatan namanya majelis duha setiap hari. Bahkan saking dari konsistennya, itu Umar bin Khattab bekerja sama dengan partner bisnisnya, ada yang mengatakan dengan tetangganya, dengan sahabat karib beliau. Karena Umar itu adalah seorang saudagar, dia punya bisnis, dia punya pekerjaan. Dan Umar kemudian menyadari bahwa dia juga tidak bisa setiap hari datang. Maka Umar bekerja sama dengan partnernya itu, bahwa kata Umar, kalau sekarang aku yang datang, maka besok kamu yang datang. Setiap kamu kembali ke rumahmu, kasih tahu aku apa yang disampaikan oleh baginda Rasul. Dari sini kita bisa gambarkan bahwa memang majelis itu setiap hari. Nah,
Bahkan hadis-hadis yang keluar, bahkan diriwayatkan dan sampai kepada kita hari ini, sebagian besarnya juga diriwayatkan saat majelis duha itu. Salah satunya adalah ketika baginda Rasul menyampaikan kepada kita semua waktu itu dengan kepada para sahabat, banyak yang datang. Karena beliau itu kalau majelisnya kalau banyak yang datang itu begini, ke kanan sama ke kiri, tengahnya kosong. Tapi kalau sedikit beliau biasanya halakoh. Apa ini bunder. Nah, waktu itu beliau bertanya begini, man asbaha minkumul yawma sha'iman. Siapakah di antara kalian yang hari ini sedang berpuasa? Waktu itu bukan Senin, bukan Kamis. Kalau Senin Kamis rata-rata para sahabat sudah mengamalkan. Itu tidak Senin, tidak Kamis. Ya. Maka waktu itu tidak ada yang menjawab. Kita tahu hadis ini masyhur sekali, kecuali hanya Abu Bakar. Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Gitu kan? Kemudian ditanya yang kedua kalinya, man at'ama minkumul yawma miskinan. Siapakah di antara kalian yang hari ini sudah ngasih makan orang miskin? Waktu itu lagi-lagi tidak ada yang menjawab kecuali hanya Abu Bakar. Bukan para sahabat itu pelit, enggak, karena memang waktu itu masih pagi. Aktivitas belum dimulai sepenuhnya. Sehingga mereka belum sedekah, mungkin ada yang belum ketemu dengan orang miskin dan lain sebagainya. Tetapi secara umum para sahabat itu loyal orangnya. Orangnya tidak pelit gitu. Tapi karena masih majelis duha yang mungkin 7:30 atau jam 8 masih pagi betul, aktivitas belum dimulai. Makanya inilah pentingnya kita itu memahami hadis itu melalui konteks sirah. Sehingga kita tidak mengklaim, loh, kok bisa ya hanya Abu Bakar saja? Masa iya hanya Abu Bakar saja? Itu konteksnya karena masih pagi sekali, masih majelis duha. Sehingga aktivitas belum kemudian dilakukan. Termasuk kemudian ditanya ketiga kalinya, man ada minkumul yawma maridun. Siapakah di antara kalian yang pagi ini sudah jengukin orang sakit? Tidak ada yang jawab kecuali hanya Abu Bakar. Kata Abu Bakar, ana ya Rasul, saya Rasul. Ya bisa jadi Abu Bakar setelah salat subuh mampir ke tetangganya kemudian untuk jengukin orang sakit. Kan tidak ada yang tahu. Tapi memang bukan kemudian para sahabat itu orangnya tidak care. Tidak, semua care. Tapi karena memang waktu itu masih pagi. Kemudian ditanya yang keempat kalinya dan terakhir, man tabi'a minkumul yawma janazatan. Siapakah di antara kalian yang sudah mengantarkan jenazah ke kuburannya? Maka waktu itu juga tidak ada yang menjawab kecuali hanya Abu Bakar. Maka kata baginda Rasul, siapa saja yang 4 amal ini ada pada satu pribadi, maka dia layak untuk masuk surga. Dan salah satu yang kemudian baginda Rasul menjamin Abu Bakar itu masuk surga, salah satunya karena memang penyebabnya itu. Nah, tapi yang menarik buat kita, poin besarnya memang kasusnya khusus untuk Abu Bakar, tapi ibrahnya, pelajarannya juga buat kita. Bahwa ternyata amal-amal yang kemudian membuat kita mengalami percepatan masuk ke dalam surga, mendapatkan tiket ke dalam surga, itu justru didominasi oleh amal-amal yang kebermanfaatannya tidak hanya untuk kita, tetapi juga untuk banyak orang. Coba bayangkan dari 4 ini, mana yang amalnya kebermanfaatannya tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk orang lain? Ada berapa kira-kira? Puasa, ngasih makan orang miskin, jengukin orang sakit, ngantarkan jenazah. Itu kira-kira mana amal yang kebermanfaatannya untuk banyak orang, tidak hanya untuk kita sendiri? Yang 3 amal tadi. Ini pasti. Apa ini? Ngasih makan orang miskin, menjenguk orang sakit, ngantarkan jenazah. Tapi saya secara pribadi mengatakan puasa juga amal yang kebermanfaatannya untuk orang lain. Saya kasih contoh begini, orang itu kalau puasa pasti dia akan menjaga kalimatnya agar tidak nyinggung orang lain. Orang itu kalau puasa pasti dia akan menjaga tangannya agar tidak memukul atau mengambil hak orang lain. Orang itu kalau puasa dia gimana caranya tidak merugikan banyak orang. Jadi gitu. Sehingga apa yang terjadi? Ternyata dari 4 amal ini rata-rata adalah amal-amal yang kebermanfaatannya tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk banyak orang.
Maka ini penting sekali untuk kita pahami bahwa amal-amal sosial itu punya nilai derajat yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan amal yang membuat kita mengalami percepatan masuk surga itu memang didominasi oleh amal-amal sosial. Saya kasih contoh begini. Imam An-Nawawi itu di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Tahu kitab Riyadhus Shalihin? Ya, Riyadhus Shalihin. Imam An-Nawawi itu termasuk ulama yang umurnya barokah. Umur barokah itu tidak soal pendek atau soal panjang. Umur barokah itu adalah soal kebermanfaatannya. Soal bahasa kita? Produktivitasnya. Imam An-Nawawi ini termasuk umur barokah tapi yang pendek. Karena umurnya tidak sampai 40 tahun. Tetapi kitabnya dan karya-karyanya bahkan sampai hari ini masih ada dan sampai hari ini masih mengajari banyak umat. Jadi kitabnya itu kemudian digali, dikaji oleh hampir sebagian kaum muslimin. Ada di semua negara. Nah, ada juga orang yang usianya itu barokah panjang. Umurnya sampai 70, sampai 80 gitu, tapi juga barokah. Manfaatnya banyak. Nah, cuma dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam An-Nawawi itu di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Beliau meriwayatkan satu hadis baginda Rasul yang saya yakin ibu-ibu juga paham. Hadisnya bunyinya begini, bahwa ada seorang perempuan, bahasa kita pelacur, sukanya berzina, menjual kehormatannya. Dan sudah sekian lama. Kemudian dia di malam hari berjalan, ketemu dengan seekor anjing. Kemudian dia melihat anjing itu kehausan, kemudian dia kasih minum. Karena perbuatan ini, akhirnya dia mendapatkan wasilah untuk amal dosanya diampuni dan dia dimasukkan ke dalam surga. Ini hadis masyhur. Dan terserah Allah mau masukkan dia ke surga, terserah Allah. Cuma maksud saya begini, coba bayangkan, hadis ini menarik sekali. Subjeknya itu, mohon maaf, wanita terhina. Objeknya seekor hewan terhina. Iya kan? Kemudian bahannya atau kontennya atau material yang dia kemudian berikan, yang dia kasih, itu hanya anjing. Paling kalau anjing berapa sih? Minum. Paling nggak sampai seember, iya kan? Tapi itu menjadi wasilah dia diampuni dosa, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Saya membayangkan bagaimana kalau subjeknya adalah manusia mulia yang dia komitmen dengan sholat, taat kepada Allah, kemudian objeknya adalah juga orang mulia, kemudian kontennya, bahannya, materialnya tidak hanya sekedar pasti efeknya jauh lebih besar. Coba bayangkan, jauh lebih besar. Kalau kepada binatang saja Allah ganjar seperti itu, apalagi kepada manusia. Maka kenapa kemudian baginda Rasul itu selalu ngasih saran, kalau kemudian kita pengen terhindar dari penyakit, sedekah. Kalau kemudian kita pengen diampuni dosa, sedekah. Kalau kemudian kita pengen membalas jasa orang tua kita yang sudah meninggal, sedekahlah atas nama dia. Ya. Karena amal yang kebermanfaatannya dinikmati oleh banyak orang, itu juga setimpal dengan pahala yang kemudian diberikan kepada kita. Maka saya sangat meyakini betul bahwa amal-amal sosial itu membuat kita ini mengalami akselerasi, percepatan untuk masuk ke dalam surga. Termasuk, mohon maaf juga termasuk amal-amal yang membuat kita cepat ke neraka. Itu juga amal-amal yang mudorotnya itu dinikmati oleh banyak orang. Mudorotnya dinikmati oleh banyak orang. Saya kasih contoh begini. Rasul itu pernah tanya kepada para sahabat di majelis. Saya yakin juga mungkin di majelis yang sama, Allah, di majelis duha. Kalimatnya begini, atadruna mal muflis. Ini juga masyhur di tengah-tengah kita. Saya coba sambung-sambungkan aja. Saya yakin ibu-ibu pernah mendapatkan hadis ini. Atadruna mal muflis. Siapakah yang tahu siapa orang
bangkrut itu. Ya kan? Waktu itu kemudian para sahabat bilang, orang bangkrut itu ya Rasulullah la dirham lahu wala mata. Orang bangkrut itu ya Rasulullah dia nggak punya duit, nggak punya dolar, nggak punya dinar, nggak punya dirham. Tidak, kehidupannya penuh dengan penderitaan itu orang bangkrut. Kata baginda Rasul, bukan itu yang aku maksud. Kata baginda Rasul, orang bangkrut itu adalah orang yang ketika dia nanti menghadap kepada Allah di hari kiamat, dia membawa seabrek pahala sholatnya, seabrek pahala zakatnya, seabrek pahala hajinya, amal banyak dia sampai kemudian dia merasa dirinya sangat cocok atau bekalnya sudah cukup untuk masuk surga. Tetapi jemaah yang dirahmati Allah, di satu sisi lisannya menyakiti tetangganya, lisannya menyakiti orang lain, tangannya memukul saudaranya, dia mengambil hak saudaranya, dia menumpahkan darah saudaranya. Maka orang-orang yang didolimi tadi, yang merasakan mudarat dari dirinya, itu kemudian dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihadapkan orang yang tadi banyak amal salihnya itu. Apa yang terjadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kemudian orang-orang yang didolimi tadi, yang merasakan mudaratnya itu, menuntut haknya. Maka kemudian apa yang terjadi? Allah kasih pahalanya kepada mereka satu-satu. Pahala sholatnya dikasih ke fulan, pahala zakatnya dikasih ke fulan, terus sampai habis. Tetapi orang yang menuntut masih terlalu banyak. Akhirnya apa? Dosa-dosa mereka kemudian ditransfer ke dia. Maka kemudian fatuliha ilan nar, maka kemudian dia dimasukkan ke dalam. Coba. Ini orang ahli salat, ini orang ahli puasa, ini orang ahli zakat, ini orang ahli haji, umrah haji sudah berkali-kali, tapi tak ada bekas. Tahu tak ada bekas? Lisannya masih menyakiti, tangannya masih menyakiti, kakinya masih menyakiti, pikirannya menyakiti. Sehingga apa? Dia merasa bahwa dirinya sudah layak masuk surga, tapi ternyata masuk ya, itu cuma ini rahmat Allah. Bahwa pahala yang paling besar adalah ketika amal kita dirasakan oleh banyak orang. Termasuk dosa yang paling besar adalah dosa ketika mudarat yang kita berikan atau yang kita buat itu juga dirasakan oleh banyak orang. Banyak orang. Hati-hati juga kita hari ini. Hari ini sangat mudah sekali untuk sekedar memviralkan kalimat-kalimat yang buruk. Mudah sekali. Kalau dulu tuh kalau mau ngerasani orang itu perlu apa? Perlu teman. Kita masih perlu jalan ke tetangga gitu. Kalau sekarang ibu cukup pakai ini, update status saja soal pikiran teman kita itu. Selesai sudah. Oh, bayangkan kita lo update status. Dan itu bukan hanya satu teman gosip yang akan kita temui. Banyak ratusan yang akan kemudian melihat itu. Ini sama aja bukan? Coba ya. Itu zalim. Dan itu akan ditagih nanti. Makanya pahala yang membuat kita ke surga itu didominasi oleh pahala-pahala yang manfaatnya dirasakan oleh banyak orang, termasuk dosa yang membuat kita ke neraka itu juga didominasi oleh madorot-madorot yang dirasakan oleh banyak orang. Makanya kenapa kemudian baginda Rasul sampai ngomongin begini beliau, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Walaupun ada sebagian yang mengatakan demi Allah tidak sempurna imannya. Siapa itu? Orang yang tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan, sementara dia tidur pulas karena kekenyangan. Orang begini ini bisa saja dia ahli sholat, bisa. Tapi kita tidak care dengan tetangganya. Tetangganya mau apain, tidak pernah dia care. Atau wallahi la yu'min, kata baginda Rasul, demi Allah tidak beriman. Siapa itu? Orang yang tetangganya atau saudaranya tidak selamat dari lisan dan tangannya. Nah ini kita perlu hati-hati coba.
Karena kalau mohon maaf ini bukan membanding-bandingkan, cuma maksud saya kasih analogi begini. Kalau kemudian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini lupa gitu enggak salat, kebablasan salat subuh. Itu kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah buka pintu maaf. Tapi kalau merusak hati orang, menyakiti hati orang, itu sampai dia kemudian ridho baru Allah maafkan. Kalau dia enggak ridho, walaupun kita minta ya Allah ampuni dosa, ya Allah ampuni, tetap aja di akhirat nanti bakal kita itulah pentingnya jemaah dirahmati Allah. Maka tidak mengherankan kalau Allah itu di dalam surah Ali Imran, kalau ibu punya Quran coba buka surah Ali Imran. Saya bukan kayak Ustaz Adi Hidayat, tidak paham sudah ini. Ya, surat Ali Imran ayat ke 133 sampai 134. Itu Allah bilang sama kita semua, kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, dan bersegeralah kalian kepada maghfirah atau kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surganya. Arduhas samawati wal ard, di mana surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Makanya surga nanti bisa nampung orang dari sejak zaman Adam sampai zaman akhir zaman nanti. Karena luasnya luas luar biasa. Cuma menariknya ayat berikutnya atau kalimat berikutnya, uiddat lil muttaqin, yang surga itu disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Kita kemudian menggambarkan orang bertakwa itu orang ahli salat, orang ahli puasa. Ya betul. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini secara khusus Allah bilang orang ahli salat itu punya tipikal alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang senantiasa berinfak di waktu lapang maupun di waktu sempit. Kalau bahasa saya, karena infak ini bisa saja material, bisa saja non material. Karena infak ini bisa saja orang miskin, bisa saja orang kaya. Tapi yang jelas bagi saya, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, itu artinya orang bertakwa itu pasti loman. Gitu. Care, peduli. Dia peduli karena infak itu tidak selalu soal duit. Dia melihat tetangganya sakit, dia jenguk. Itu bagian dari sedekah kebaikan dia. Coba kalau orang sakit itu dijenguk sama tetangganya, kan dia seneng. Berarti tetanggaku ada perhatian sama saya. Dia pengen tahu bagaimana keadaan. Apalagi sampai kemudian mendoakan. Apalagi sampai bawa roti, apalagi susu, pisang gitu. Asal jangan bawa mantan aja. Jadi itu luar biasa. Itu bagian dari alladzina yunfiquna fis sarra. Datang saja, ngantarkan jenazah, itu juga bagian dari itu. Coba bayangkan kalau kemudian ada orang meninggal, tetangganya tidak ada yang perhatian. Yang mandikan anaknya sendiri, yang nguburkan anaknya sendiri, tidak ada orang yang mau datang. Ada nggak kayak gitu? Ada. Saya pernah mengalami itu. Masya Allah, saya bilang. Tapi saya memahami bahwa di Surabaya ini kan di Surabaya ini kan apa ya? Kalau beda, saya orang Madura. Kalau di Madura itu ada tetangganya meninggal, itu di sawah cangkulnya itu ditaruh, datang. Tapi kalau orang Surabaya meninggalnya kemudian di hari aktif, nggak mungkin kantornya kemudian ditinggal. Tetapi jemaah ini penting sekali bahwa alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra tidak selalu tentang ngasih duit. Tapi minimal kemudian kita care lah, kita peduli. Sama kayak tadi kalau ada kemudian donasi buat anak yatim. Tidak selalu kita harus mencerminkan dengan duit. Kalau kita punya duit, oke, kasih duit. Tidak punya duit, minimal ikut juga ngerewangi gitu loh. Iya kan? Itu adalah karakter atau
tipikal orang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Dia orang bertakwa itu pasti loman. Pasti loman. Karena akan sangat kontradiktif ketika orang bertakwa tapi pelit. Masa sholat terus ke masjid, kemudian di saf pertama terus, giliran ada iuran kampung 10.000 aja gak pernah. Ini akan menjadi celah bagi dirinya, terutama aib juga bagi agama kita. Masa iya orang suka ke masjid kok cek pelitnya, gitu kan? Makanya kenapa Al-Quran mengatakan alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, bagian dari tipikal orang bertakwa. Orang bertakwa pasti lemah, care dia. Contoh nih, tiba-tiba ada tetangga kita ngadu sama kita. Kita tidak punya duit, kalaupun ada cukup buat kita sendiri, tapi dia ngadunya ke kita. Aku nih punya hutang, begini. Itu jangan kemudian aku juga punya hutang, kamu gak gitu. Minimal tenangkan dulu. Memang kita nggak bisa bantu dia dari sisi duit, tapi bantuinlah dia untuk menenangkan psikologinya. Bantuin dia, kasih ide. Jangan malah kemudian dibentak-bentak, sudah beban ketambahan beban. Sudah beban ketambahan. Karena saya beberapa hari yang lalu ada mantan karyawan kami dulu tiba-tiba curhat. Lama sudah gak pernah, tiba-tiba curhat. Ustaz, gimana menurut antum? Saya pikir ini orang mau jebak saya atau seperti apa. Saya ini sering juga terjadi di kita. Saya ini Ustaz pengen bayar SPP anak saya, tapi saya ngutang kemana-mana, tidak ada yang mau. Ada satu yang mau ngasih Ustaz, namanya Mekar Ustaz. Waduh, Paham Ibu? paham. Kampung saya di mana pulang. Saya juga paham itu, saya juga paham. Iya. Tapi kemana Ustaz? Saya bentar, saya belum selesai. Dan dari keluarga lah. Kenapa Ibu tiba-tiba? Nah, itu. Namanya Mekar Ustaz. Gimana menurut jenengan Ustaz? Akhirnya saya bilang, bentar Mbak, saya memang tidak bisa memberikan solusi sekarang. Tapi coba saya bantu ke teman-teman saya. Karena dia tahu Mekar itu seperti apa. Dia ahli pengajian, saya paham dia ahli pengajian. Cuma dia mengatakan itu karena sudah saking kepepetnya, tidak ada. Anaknya kalau udah bayar SPP, itulah kenapa saya termasuk orang yang tidak sepaham dengan saya. Itu pemahamannya adalah pendidikan itu dibayar dengan dana wakaf. Nah, ada namanya dana wakaf, tapi panjangin lah. Nah, saya balik lagi tadi bahwa dia kalau tidak dibayar anaknya bakalan dikeluarkan. Maka dalam kepepet seperti itu tidak ada lagi yang bisa dia akses. Akhirnya kepikiran ke situ. Akhirnya dicari ternyata dapat. Ada yang kemudian mau memberi. Nah, jadi kita kalau tidak bisa menyelesaikan secara sendiri, kasih idenya. Kasih. Jangan kemudian sudah, aku juga udah punya hutang, jangan dibebani lagi dengan hutang. Jangan gitu. Itu namanya alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Semua orang bisa, orang miskin bisa mengamalkan ini, orang kaya juga mengamalkan ini. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, wal kadhiminal ghaib, dan orang yang bisa menahan amarah. Coba bayangkan. Jadi orang bertakwa itu satu, selain loman, yang kedua dia bisa nahan amarah dia. Tidak gampang meluap-luap, tidak gampang ngamuan, care sama orang, kalau berinteraksi dengan orang enak. Sehingga apa? Di tempatnya, di lingkungannya tidak jadi benalu. Karena saya selalu bilang bahwa orang itu betul-betul sholih ketika dia bisa sholih di masjid dan dia juga bisa sholih di lingkungannya. Jangan kesolihan itu hanya ditampakkan di masjid, tapi kemudian tidak ditampakkan di rumah, di lingkungannya, di tempat kerjanya. Bukan itu. Orang salih yang sejati adalah ketika dia salih di masjid pun salih di tempat lingkungannya. Dia tidak punya kendala dengan urusan sosialnya.
di masyarakatnya dia aman, di masjidnya juga aman. Makanya orang bertakwa itu wal kadhimin al ghaidh. Dia adalah orang yang juga bisa menahan amarahnya. Kita tuh kan senang Bu kalau kemudian berinteraksi dengan orang yang tidak gampang marah. Bisa guyon, bisa enak lah gitu. Tapi kalau kemudian meteng-teng terus dari awal, kita mau kemudian berlama-lama dengan dia agak susah gitu kan. Tapi satu sisi kemudian di masjid enak, bisa khusyuk, tapi dengan tetangganya tidak bisa care, susah kan. Kemudian yang terakhir wal afina 'anil nas, dan dia kemudian bisa memberi maaf kepada banyak orang, tidak pendendam, tidak suka benci ya. Setiap kita ini kan punya potensi salah. Setiap kita ini punya potensi salah. Saya juga punya potensi salah. Ibu juga punya potensi salah. Karena kita manusia. Jadi ketika kemudian kita berinteraksi dengan seseorang dan dia berbuat salah, tolong jangan dendam. Kalau kemudian dendam, maka dia minta maaf pun kita nggak ridho. Dan itu bukan tipikal orang bertakwa. Orang bertakwa itu awalafina. Maka ibu paham, ada kisah yang menarik waktu itu. Ada namanya ini di majelis yang sama sebagaimana majelis duha tadi, baginda Rasul, karena majelis ini setiap hari, tiba-tiba baginda Rasul mengatakan begini, sebentar lagi nih akan datang calon penghuni surga. Maka beberapa saat setelah itu kemudian datang seorang sahabat Ansar nenteng sandal Bu. Kemudian duduk di majelis itu. Para sahabat, masa iya orang ini orangnya gak terkenal, dia kemudian dia biasa saja. Tapi setelah itu tidak ada yang datang lagi kecuali Intok, terlambat. Maka besoknya karena majelisnya setiap hari, baginda Rasul bilang lagi, setelah ini akan datang calon penghuni surga. Lah kok orang yang tadi? Hari kedua dia, hari ketiga sama, akan datang setelah ini calon penghuni surga. Ternyata orang yang sama, sahabat Ansar. Sahabat Amr bin As ketika kemudian mengetahui bahwa fulan ini yang kemudian menjadi calon penghuni surga, penasaran lah beliau, maka kemudian beliau datang ke rumahnya, ketok pintu, ngucapin salam, bilang, aku ini bertengkar sama orang tuaku, minta izin aku nginep di sini 3 hari, karena memang bertamu itu kan 3 hari. Maka kemudian beliau nginep, dipantengin terus tuh orang dari sejak dia bangun sampai tidur kembali, kira-kira apa sih amalnya. Ternyata sampai 3 hari juga biasa saja. Orangnya biasa, sholat ya model kita gitu. Gak kemudian sholat subuh ditambahi jadi 4 rakaat, enggak. Tetap subuh 2 gitu. Datang ke masjid ya waktu mungkin 5 menit sebelum adzan. Ini biasa. Tidak 24 jam itu ibadah terus, enggak. Tapi kemudian jemaah dirahmati Allah, karena sudah 3 hari dan dipandang sebagai tidak ada yang istimewa, pamitlah Amr bin As. Ketika Amr bin As bilang bahwa saya sebenarnya tidak bertengkar dengan ayah atau ibu saya. Saya berada di tempat ini atau menginap di tempat sampean itu gara-gara baginda Rasul 3 hari berturut-turut bilang begini, akan datang calon penghuni surga. Kok yang datang kamu terus? Makanya aku penasaran, kira-kira apa amal istimewamu? Makanya aku nginep di sini selama 3 hari, tak liatin tidak ada yang istimewa. Sama seperti kita gitu. Sama seperti kita. Makanya aku mau pulang, mau pamit. Kira-kira apa sih amal istimewamu itu? Kata siapa ini? Orang Ansar tadi, ya memang tidak ada yang istimewa. Aku sama seperti kalian. Ya waktunya tidur aku tidur, waktunya makan ya aku makan, waktunya ibadah ya aku ibadah. Cuma kata dia, aku punya kebiasaan bahwa setiap sebelum tidur aku memaafkan semua orang yang pernah berbuat salah kepadaku dan aku tidur dalam keadaan ridho. Coba. Ini orang bertakwa, jadi nggak istilahnya? Nggak mendendam, nggak ngumpetan soal kesalahan orang. Kesalahannya sudah 10 tahun yang lalu sampai sekarang tetap aja setiap ketemu diungkit itu saja. Itu bukan cerminan orang bertakwa. Orang bertakwa itu wal afina. Kalau sudah selesai sudah. Tak perlu diungkit-ungkit.
Nah, coba bayangkan dari ayat tadi kan kita jadi tahu bahwa ternyata di ayat ini Allah itu mendetailkan tipikal orang bertakwa. Semuanya adalah amal-amal yang kebermanfaatannya dirasakan oleh banyak orang. Banyak orang. Itulah kenapa kemudian sampai jam berapa tadi? 3 menit lagi. Itulah kenapa kemudian baginda Rasul itu bilang kepada kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang paling punya manfaat untuk orang. Iya. Kalau tidak bisa ngasih manfaat berupa uang, kasih manfaat berupa tenaga. Gak bisa ngasih manfaat berupa tenaga, kasih manfaat berupa pikiran. Gak bisa ngasih pikiran, gak bisa ngasih tenaga, gak bisa ngasih duit, tolong jangan komentar yang buruk. Ini sudah gak nyumbang, gak ngasih tenaganya, gak bantu mikir, tugasnya komentar terus. Ini kan jadi buruk. Ini penting sekali. Nah, sampai baginda Rasul itu bilang begini, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia terbaik di sisi Allah adalah manusia yang paling punya kontribusi kepada banyak orang. Wa ahabbul a'mali ilallah, dan amal yang paling terbaik di sisi Allah, amal yang paling terbaik. Baginda Rasul tidak bilang salat enggak. Tapi kata baginda Rasul, amal yang paling terbaik adalah sururun tudkhiluhu ala muslim. Kebahagiaan yang kau susupkan ke dalam hati saudaramu. Bikin dia bahagia. Selesaikan urusan dia, bantu dia menyelesaikan problemnya. Itu adalah amal terbaik. Bahagiakan, memberi manfaat dan lain sebagainya. Saya kasih contoh begini, mudah saja sebenarnya. Kalau ibu datang ke majelis kan, atau konteks kita hari ini, majelis ilmu, ibu datang ke sini. Ketika ibu datang ke sini, ibu dengarkan, kemudian ibu nanti amalkan, dapat pahala nggak? Dapat. Kalau nggak dapat pahala, mana mungkin ibu ke sini ibu ya? Dapat pahala. Tapi itu pahala ibu sendiri kan? Iya kan? Kan nggak mungkin ibu comot pahala saya, iya kan? Ibu pahala sendiri kan? Tapi coba bayangkan orang yang kemudian rumahnya ini ditempati, orang yang kemudian membuat program ini, menghubungi ustadznya, nyebar flyer, nyiapkan karpet dan lain sebagainya, nyiapkan kursi. Ini kan kursi gak begini terus kan setiap hari, terus gitu. Semua yang terlibat di sini jemaah dirahmati Allah. Sehingga kemudian kita bisa pengajian seperti ini. Dia tidak hanya mendapatkan pahalanya sendiri, tapi dia mendapatkan pahala dari semua yang hadir di majelis ini. Itu bedanya antara urusan sendiri dengan urusan banyak orang. Sama kayak kemudian kita datang ke masjid, saya sholat jamaah ke masjid gitu. Kalau saya kemudian tidak terlambat ambil shaf pertama, itu kalau Allah terima sholat saya, ya pahala sholat saya sendiri. Kemudian pahala berada di shaf pertama, fadilah di shaf pertama. Tapi coba bayangkan yang membangun masjid itu, yang kemudian nyumbang karpetnya, yang kemudian nyapu karpetnya, memakmurkan masjid itu sehingga orang kemudian saat jamaah di situ dia tenang, nyaman. Mereka mendapatkan pahala dari semua orang yang berjamaah di situ. Itu bedanya. Kenapa baginda Rasul bilang wa ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim. Dan amal terbaik di sisi Allah adalah amal yang bisa dimanfaatkan atau bermanfaat untuk banyak orang. Untuk banyak orang. Maka jemaah ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya beberapa bulan yang lalu itu waktu itu kami peresmian sumber air di Madura, sumber air pertanian. Saya diminta disuruh untuk ngasih ceramah waktu itu di depan kepala desa. Kalimat saya tidak panjang, saya cuma bilang begini. Saya bikin analogi begini. Kalau kita memberi beras kepada seseorang, maka beras itu akan habis cepat. Tapi saya bilang ke semua orang, kalau kita memberi sumber air kepada petani, petani akan bisa membuat beras berton-ton sampai lama.
Itulah kenapa kemudian saya bilang saya tidak agak kurang pas kalau kemudian kita sekedar hanya memberikan beras, kasihkan sumber air. Maka waktu itu ada kalimat air. Kita pengen merubah program memberi beras itu dengan memberi air kepada petani. Karena kalau kita ngasih beras itu selesai mungkin tidak sampai sebulan. Tapi kalau ngasih sumber air itu seterusnya dia bisa memproduksi beras. Nah, ini bedanya dengan amal yang kemudian sendiri dengan amal memberikan manfaat kepada banyak orang. Sebagaimana tadi, kalau saya datang ke masjid, cuma dirahmati Allah, maka saya dapat pahala saya. Tapi kalau saya membangun masjid, saya mendapatkan pahala dari semua orang yang kemudian berada di sini. Termasuk memakmurkan masjid. Kemudian termasuk kalau di sini panitia, majelis taklim dan lain sebagainya. Sehingga kita ini termotivasi. Saya selalu bilang, karena saya kebetulan di Masjid Ar-Rahmat Perak situ, saya bilang kepada teman-teman takmir bahwa kita berada pada amal yang sangat mulia. Jangan sampai kemudian ada banyak orang yang datang ke tempat kita tapi tidak nyaman. Karena kalau mereka nyaman berarti kita dapat pahala banyak. Jadi semakin banyak jamaah maka pahalanya semakin banyak. Nah, ini jemaah ini rahmati Allah perlu saya sampaikan. Termasuk terakhir baginda Rasul itu bilang gini, wali an amshi ma'a akhi fi hajatin ahabba ilayya min an a'takifa fi masjidi hadha syahran. Dan aku berjalan bersama saudaraku untuk menyelesaikan problem dia. Atau bahasa kita bantuin saudara untuk menyelesaikan urusan dia, menyelesaikan problem dia. Mungkin dia punya problem dengan suaminya, dia problem dengan anaknya, dia curhat, kita dengarkan saja sampai kemudian terluapkan rasa yang sedihnya, atau dia kemudian punya problem apa, kita fasilitasi dan lain sebagainya. Kata baginda Rasul, ahabba ilayya, lebih aku cintai pekerjaan ini min an a'takifa fi masjidi hadza syahran, dibandingkan aku harus iktikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Di Masjid Nabawi sebulan penuh. Ini penting untuk kemudian ada di dalam benak kita, bukan kan sekarang ini hidup individualisme itu sangat tinggi sekali. Kita dengan tetangga sudah kadang nggak paham. Kadang rumah nggak jarak 1 meter udah ada gitu. Cuma kemudian tidak kenal dengan sebelah. Termasuk jemaah yang dirahmati, termasuk saya sering sekali menyampaikan terutama kepada keluarga saya. Kalau saya lagi keluar kota begitu, berhenti di lampu merah. Biasanya kan ada orang yang minta. Kalau kita tidak bisa memberi, karena mungkin ada pandangan image yang jelek dan lain sebagainya, tolong jangan dihardik, jangan dibentak, atau jangan direndahkan. Sampaikan, mohon maaf mas, belum dulu ya. Kalimat baik ini bagian dari sedekah kan? Al-kalimah at-tayyibah laka sadaqah. Kalimat baik itu adalah sedekah. Sudah nggak bisa ngasih malah bentak, kan kasihan. Nggak bisa ngasih malah merendahkan. Nggak bisa ngaji, sampaikan minta maaf. Sampaikan minta maaf. Karena kita nggak tahu di amal yang mana yang Allah terima. Tapi yang jelas, semakin banyak amal kita dinikmati oleh banyak orang, semakin besar pahala kita. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Lewat sudah 10 menit. Ada pertanyaan? Ya, boleh. Kebetulan saya kan baru punya rumah 2 tahun waktu. Terus saya sekarang hubungan sama tetangga baru kan. Saya selama ini memang jarang ikut PKK, kan ada PKK. Masalahnya di rumah saya itu PKK-nya itu ada lotre. Daerah saya itu. Lotre itu apa maksudnya? Lotre itu kayak uang dengan Arisan dah. bukan arisan. Apa maksudnya? Undian. Bukan undian, kayak apa namanya? Undian. Datang harian, jadi kita misalkan ada uang sedikit dapatnya. Oh gitu, masa ada begitu? Jadi gini Ustaz, jadi saya beli di kamar saya itu misalkan
Satu nomor itu dihargai Rp1.000. Nah, terus ini yang kepala PKK-nya, ketua PKK-nya itu dia sedia barang-barang hadiah. Hadiahnya 10 nomor. Satu hadiah itu ada misalkan bahan-bahan biasa aja di rumah tangga itu aja, sembako. Misalkan kalau yang keluar dapat nomornya 3, ada dapat di situ. Dia kan cuma dapat basic, tapi dia dapat ada itu ada yang dapat, ada yang dapat. Ada kayak gitu. Iya, karena seperti itu. Banyak Ustaz. Nah kan selama ini kan saya nggak kenal seperti itu, gitu. Tapi di tempat saya itu ada masjid. Di tempat saya juga ada Nasrani juga ada, Muslimnya juga banyak. Tapi ya tetap pakai seperti itu, Ustaz. Saya jadi nggak pernah ikut PKK. Jadi mau saya sampaikan itu bagaimana, nggak sampaikan itu bagaimana. Saya kan orang baru, jadi saya itu sungkan gitu ngomong. Baik, satu soal tadi lotrenya, saya masuk di situ dulu ya. Banyak lah yang begini. Begini Bu, lotre itu bukan soal lotrenya sebenarnya, soal mekanismenya. Bahwa kalau hadiah tadi itu bukan diambil dari uang hasil uang yang tadi beli itu 1.000 itu, maka itu tetap halal. Nah itu tetap halal. Saya kasih contoh nih. Ibu sekarang kan musimnya kalau Agustusan itu ada lomba. Lomba itu kan? Lomba itu jemaah yang dirahmati Allah. Kalau itu bayar, maka hadiahnya tidak boleh diambilkan dari uang pembayaran itu. Kalau diambilkan dari situ maka itu judi. Paham ya? Kalau hadiahnya disupport dari ada sponsornya, gitu. Sponsornya Pak Fulan gitu. Kebetulan orang kaya, dia. Nah, uang itu dibuat untuk konsumsi, dinikmati bersama, boleh. Tapi kalau dia diambil kemudian dibuat untuk hadiah, maka itu judi. Judi, satu ya. Ibu pastikan itu. Kalau itu judi. Bedanya, makanya kami juga di masjid itu bikin ada namanya fun walk, apa ini? Bukan jalan sehat. Itu kami kalau jalan sehat, satu memang untuk kami tidak pernah memungut gratis. Duitnya diambilkan dari sponsor. Kalaupun memungut boleh saja, asal duitnya diambilkan dari sponsor, tidak diambilkan dari uang pendaftaran. Ya. Jadi kalau ibu di PKK-nya ada seperti ini, nanti ditanya saja, itu uang untuk hadiah itu, yang tadi untuk hadiah yang berapa itu? Itu diambilkan dari mana? Kalau diambilkan dari uang kita membeli kuponnya atau membeli lotrenya itu, maka itu judi. Nah, ya, kalau ibu sudah itu judi. Kemudian yang kedua, apakah kemudian saya kalau saya datang ke situ gimana Ustaz? Begini Bu. Tetap dalam bertetangga itu sebenarnya ukurannya bukan PKK. Ukurannya bukan PKK. Ukurannya ada pada hak bertetangga yang diatur oleh syariat kita. Satu, kalau tetanggamu sakit dijenguk, kalau ketemu ucapkan salam, kalau meninggal bantuin jenazah. Dan itu lebih ke situ. Tapi kan kita tiap bulan datang. Kalau saya tiap bulan menghadapi seperti itu, terus saya itu berapa? Enggak, maksud saya kan bukan ukurannya bukan di PKK-nya maksud saya. Ukurannya yang minimal dengan tetangga itu baik. Tidak ada, artinya kita ini tidak sebagai benalu di dalam lingkungan itu. Itu pastikan bahwa keberadaan kita di dalam lingkungan itu tidak jadi benalu. Ya. Yang paling penting adalah dengan tetangga sebelah kita baik, dengan orang-orang di kita baik, kita tidak dikenal, kita tidak mengambil hak orang dan lain sebagainya. Soal PKK itu kan sebenarnya itu relatif. Bisa saja ada PKK, bisa ada PKK. Tapi yang jelas kita ketahuan dari mana? Dari interaksi kita dengan tetangga. Lo sering ikut PKK, tapi sering ngambil tanahnya orang. Ya tetap saja dai. Jadi itu bukan ukuran. Tapi kalau bisa ibu tetap ikut bagus, tapi jangan ikut di lotrenya, katakanlah begitu. Atau kemudian yang paling penting dengan tetangga, dengan orang di sekitar itu baik. PKK atau tidak PKK kalau ikut bagus. Siapa tahu kalau ibu ikut nanti bisa mewarnai pelan-pelan untuk kemudian diubah atau mungkin wes gini aja wes aku ikut PKK wes
nanti urusan hadiah aku yang tanggung. Gitu mungkin. Jadi bagus. Sehingga kemudian tidak jadi ada, itu tidak bagian dari judi. Gitu. Ada lagi? Kampung saya, tiap keluarga kena Agustus, yaitu untuk pameran kampung sama hadiah anak-anak yang lomba. Itu bagaimana? Iya. Gini, satu gini, pastikan bahwa kita itu membeli atau urunan. Membeli atau urunan. Ya kalau dia sifatnya membeli, ya kita membeli 1000 kupon gitu kan biasanya ada 1000 atau 2000. Kemudian ini di lotre, diundi, siapa yang dapat dia akhirnya itu kan sama seperti kita masang 1000 dapatnya kulkas. Sama. Tapi kalau kemudian itu iuran kemudian di mix untuk ini dan semua yang bisa menikmati uang itu ada jadi masalah. Tapi kalau kemudian itu aku beli 1000 ya, sulit 1000, terkumpul lah akhirnya 5 juta. Akhirnya dibelikan kulkas, dibelikan TV, kemudian di lotre pakai kwitansi, pakai kupon. Keluarlah fulan. Ini ketika keluar fulan dia bayar 1000 dapat kulkas, yang lain itu juga pengen. Mestinya dia juga punya hak yang sama begitu. Gitu kan? Karena iurannya atau belinya sama. Bukan iuran, belinya sama. Tapi kalau iuran semuanya kan menikmati untuk konsumsi, untuk ini dan lain sebagainya. Tapi orang kan tahu semua kupon itu pasti itu. Apa? Tahu semua. Kan kupon ini aku ada jelas. Anak-anak muda tidak itu kupon. Nanti kuponnya itu kan kosong. Iya sudah. Orang-orang yang sudah sadar semua. Gini, kalau ibu masih beli kupon 3.000 contoh ya, 3.000 nih beli kuponnya, dapat berapa 3.000? Dapat 1, oke. Kemudian uang 3.000 ini kan dikumpulkan, pesertanya berapa? 100 misalnya. Lah berapa? 300.000. Dibelikan kipas angin katakanlah. Orang 3.000 masang ini lah. Kemudian di lotri kena dapat kipas, kan berarti 300 itu kesini semua. Itu yang disebut dengan judi. Tapi kalau kemudian bayar 3.000 ya, beli 3.000. Tapi untuk hadiahnya ada yang nanggung. Nah, itu boleh. Jadi sebenarnya bisa kan, saya sering urusan haram atau tidak, urusan halal atau riba itu sebenarnya di akadnya. Ini kenapa menjadi haram? Karena dia akadnya jual beli kupon tadi. Nah, yang kemudian dia beli barang yang tidak jelas kan nanti akan ada hadiah itu. Istilah kita kalau di dalam Quran itu mengadu nasib. Ya, apa? Pak tepaan kalau bahasa Inggrisnya. Ya. Nasib-nasiban. Jadi ketika kemudian yang ini menang, ini merasa kecewa, ada yang dikecewakan padahal kita mengeluarkan uang yang sama. Kenapa dia kemudian lebih besar itu? Tetapi kalau dia beli sementara hadiahnya ini dari sponsor, dari uang yang berbeda, kan ini tuh gak digunakan, uang ini kan tetap. Berarti dia jual beli kuponnya tadi, bukan jual beli ini gitu. Paham ya? Jadi lebih ke situ. Sama kalau saya bilang, mohon maaf ini agak jorok sedikit. Apa bedanya orang yang berzina dengan orang yang jima? Satu haram, satu halal. Padahal sama saja kan? Padahal sama saja ya, subjek objeknya laki perempuan. Tapi kenapa yang satu haram, kenapa yang satu halal? Satu haram karena belum ada ijab qabulnya. Yang satu halal bahkan berpahala karena ada ijab qabulnya sama. Jadi sama-sama beli kupon, tapi yang satu halal, yang satu haram. Yang satu halal karena hadiahnya tidak diambilkan dari uang kupon itu, tapi diambilkan dari sponsor. Yang satu haram karena dia semacam masang di situ.
hadiahnya diambilkan dari uang yang tadi dia pasang. Nah itu yang kemudian menjadi haram. Itu Bu ya. Umum ya. Hah? Nah, umum itu bukan ukuran boleh atau enggak. Jadi jangan berdalih dengan umum. Inilah problem kita, terutama problemnya para ustadz. Ya, para ustadz itu kita tidak terlalu banyak berbicara soal muamalah. Kita tidak banyak berbicara soal muamalah. Itu. Saya pernah punya kasus begitu. Saya punya RW waktu itu karena kami mengurus masjid. Di masjid kami juga ada jalan sehat, di RW jalan sehat. Waktu di RW jalan sehat waktu itu kita udah bertanya, cuma kita agak seuzon. Ini kalau kemudian hadiahnya diambilkan dari uang pendaftaran, ini jadi gak bagus ini. Terus kita rapat di takmir. Gimana? Wes hadiahnya borong masjid. Akhirnya diborong sama masjid. Masjid yang kemudian belikan kuponnya biar dijual, uangnya buat kas RW. Itu dalam rangka agar tidak terjadi perjudian di situ. Gitu. Karena kita juga susah bilang sama RW-nya, Pak judi nih Pak, susah. Ya mending kita selesaikan saja. Gitu. Itu bisa selesaikan saja. Sampai sekarang akhirnya, sampai sekarang. Kalau sekarang kita coba tanya, Pak, ini sponsornya siapa saja? Ada Pelindo, ada ini. Ini dibuat hadiah ya? Oke, kita ambil dari sini sampai sini. Kita biasa disodorkan karena sudah pernah masuk sekali, akhirnya sekarang diminta masuk terus, disodorkan. Mau yang ambil yang mana saja Ustaz? Kita tanya, kalau sudah ada sponsornya kita ngambil separuh gitu. Minimal untuk memastikan bahwa tidak ada kegiatan perjudian di dalam itu. Kan peran masjid salah satunya itu. Peran masjid salah satunya adalah itu. Jadi tadi dulu umum sudah begitu. Jangan berdalil dengan umum. Jangan berdalil dengan yang umum. Ya. Ini ada pertanyaan waktu wali maul pengantin ini sudah berhias dari asar besok setelah sholat asar acaranya memang setelah banyak isya. Kemudian pertanyaan saya itu kalau misalnya kan make up seorang untuk pengantin itu biasanya kan pakai waterproof. Kemudian dia memang udah ada menyimpan wudhu untuk sholat maghrib. Kemudian kalau batal apa dia harus tetap berwudhu atau boleh tayamum untuk supaya mempertahankan make upnya ini Ustaz. Ini khilaf di situ ya. Jadi banyak perdebatan. Khilafnya begini. Satu, ada yang mengatakan bahwa itu boleh, bahkan boleh jamak. Karena alasannya apa? Alasannya masyaqqah. Kesulitan. Jadi jamak itu kan sebenarnya ada dua alasan boleh dijamak itu. Satu masafah, dua masyaqqah. Masafah itu jarak karena perjalanan. Jarak. Ya, luar kotaan lah. Yang paling kecil itu, yang paling kecil pendapat yang paling minim itu mereka mengatakan luar kota. Bahkan saya punya jamaah itu dari Sidoarjo, asal nyampe di masjid saya dia jamak. Jadi sholat maghrib, sholat isya-nya. Dia ambil pendapat ini. Masafah yang paling pendek itu adalah luar kota, kata dia. Karena dulu baginda Rasul itu kalau mau ke luar kota itu beliau bilang anak usafir, saya mau safar. Tapi kalau dalam kota beliau bilang anak adhab, anak antalib, saya mau pergi. Adhab, dhahaba itu kan pergi. Nah, jadi kalimat usafir itu kemudian dijadikan sebagai indikatornya adalah luar kota. Maka kemudian Sidoarjo, Surabaya sudah bisa jamak. Ada yang begitu. Tapi ada yang masafah. Masafah itu 81, ada yang 85 dan lain sebagainya. Ada yang banyak versi itu. Masafah. Kalau masafah clear. Jadi orang safar jadi dia bisa. Yang masyaqqah ini yang relatif. Masyaqqah itu kejadiannya begini. Ibu kemudian kerja di saya kerja di Perak. Itu selesai biasanya jam 4. Ternyata masuk tol, rumah saya di Gunung Sari. Kan dalam kota. Masuk tol ternyata macet. Macetnya sampai jam 10 malam. Kan enggak mungkin kemudian kita turun habis itu gelar sajadah di situ sholat.
Kan nggak bisa. Nah itu namanya masyaqqah. Maka dia boleh menjamak maghrib dengan isya-nya. Nah kasus ini kemudian dikiaskan masuk ke dalam kasus tadi. Karena dia masyaqqah apa? Masyaqqah. Tapi juga ada yang mengatakan begini. Tapi juga ada yang ada yang mengatakan begini. Masa urusan sholat saja masih susah gitu. Tapi terserah, ini khilaf ya, ini khilaf. Maksud saya ini khilaf. Ini boleh diambil, ini khilaf. Artinya kalau memang itu sudah kesulitan sekali, kalau tayamum kan tidak boleh, karena tayamum itu kan masih ada air. Airnya masih banyak di kamar mandinya, masih tandonnya masih full. Yang paling mungkin adalah dijamak ya maghrib isya tadi. Sama kasusnya dikiaskan ke situ tadi. Jadi memang sama-sama secara masafah ndak sampai gitu, sama masih di dalam kota, tetapi ada masyaqqah di situ, ada kesusahan. Dia macet sampai pada isya. Ya sudah dijamak. Paham ya? Terus ada lagi? Ustaz, mau tanya Ustaz, ada yang ngomong, benarkah kalau kita wudhu itu harus benar-benar bersih muka kita ini kalau seandainya ada make up atau apa, gimana Ustaz? Kan kita kalau pergi belum tentu ketemu cepet-cepet gitu, gimana Ustaz? Kayak di mall, di mana gitu, kita kan masih masuk gimana Ustaz? Ya makanya kalau pakai make up yang usahakan yang memang tembusin. Loh, sekarang kan Ustaz, maaf Ustaz, sekarang kan make up semuanya waterproof Ustaz. Apa waterproof itu sudah? Tahan air nggak luntur. Bisa dihilangin Ustaz. Tidak luntur Ustaz. Hah? Tidak dipakai. Terus bagaimana itu Ustaz? Kan yang namanya wudu tetap air harus sampai ke kulit. Jadi kita benar-benar kalau gitu. Iya masa bercandaan itu. Maksudnya dibersihkan dengan benar-benar ya. Ya, itulah kenapa kalau ibu mau, ini kan konsekuensi sebenarnya. Iya. Kalau kita mau pakai itu, pastikan bahwa air memang harus masuk. Benar ya. Jadi kalau mau pakai itu ya kalau bisa wudu dulu gitu. Oh, wudhu dulu enggak apa-apa. Tidak apa-apa, kan berarti tidak batal. Enggak maksudnya wudhu dulu baru pakai bedak. Oh, boleh Ustaz Ya, sholat. boleh. Tahu Ustaz. Nah ya, satu lagi. Terus saya juga kadang Iya Ustaz. menemukan ada banyak orang yang juga tidak paham tentang yang membatalkan wudu. Benar Ustaz. Yang membatalkan wudu. Kadang kemudian dia sudah wudu, makan, habis itu langsung habis itu dia bilang perlu wudu lagi. Tidak perlu. Kalau cuma makan tidak perlu. Oh, harus cuci. Kok saya enggak boleh Ustaz, harus wudhu lagi. Atau siapa? Lagi Ustaz. Enggak. Kalau ibu cuma makan tidak perlu wudu lagi, umur saja. Memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal. Yang paling nggak batal. Ya. Kan kebanyakan yang begitu tuh akhirnya kemudian dia kesusahan mengambil tayamum. Iya Ustaz, dimarahin. Wudhu lagi. Nah kalau ini kan nggak masak kok ini sebenarnya. Bagus Ya, jadi itu ibu ya. Cukup insyaallah. Cukup bu ya. Cukup, ini banyak pertanyaan semua. Loh kan? Nambah Ustaz. Sekarang gini, kita kesiangan bangun 5:30. Terus kita subuh langsung. Apa boleh kita sholat pagi? Langsung. Sholat apa? Kebiasaan. Oh kebiasaan. Pakai sunnah. Boleh nggak bu? Ah itu sudah dijawab. Godok lagi. Sudah bangun enggak kesiangan. Biasanya kita Oke, saya kasih sirohnya begini. Ini terakhir bu ya, jangan tambahin lagi. Dulu itu baginda Rasul pernah beliau mau perang ke Tabuk. Tabuk itu dari Madinah ke Tabuk itu 700 kilo. Kebiasaan baginda Rasul waktu itu datang ke medan perang itu bisa pakai unta, bisa pakai kuda. Tapi biasanya antara orangnya yang datang yang ikut dengan
tunggangannya atau hewan tunggangannya itu tidak balance. Kadang bawa 100 hewan tunggangan yang ikut 1000. Sehingga satu kuda bisa untuk banyak orang. Gantian. Karena jaraknya 700 kilo, maka setelah beliau sampai, kemudian kalau beliau berperang menang, pulangnya itu otomatis capek luar biasa, hingga akhirnya larut malam beliau menginaplah di sebuah lembah. Di lembah itu karena larut, beliau bilang sama Bilal, Bilal jangan tidur, nanti kalau sudah mau masuk fajar tolong dibangunin semua. Ternyata Allah takdirkan Bilal juga tidur. Maka ketiduran semua, baru bangun saat matahari berada di atas. Saat itu apa yang dilakukan? Baginda Rasul langsung sholat. Baginda Rasul langsung sholat subuh. Boleh? Oke, langsung sholat subuh. Tidak perlu dikodok besoknya. Enggak, langsung sholat subuh saat itu. Iya, bangun langsung. Kalau bisa sambil nangis, karena sudah salah. Tidak usah mengkodok. Iya, sudah sholat. Siang langsung. Iya, bangun siang langsung. Tapi menariknya, Baginda Rasul itu sekali seumur hidup. Ini masalahnya. Ini hanya sekali seumur hidup. Kalau kita berkali-kali atau bahkan diulang, itu yang masalah. Berarti rasa bersalah kita tidak banyak. Qobliyah, apakah setelah itu boleh kemudian dengan qobliyahnya? Boleh, syaratnya asal dia sudah terbiasa qobliyah. Kalau dia gak terbiasa, oco-oco. Ya, karena Baginda Rasul juga pernah suatu waktu beliau, kalau nggak salah sholat duhur, kalau nggak salah sholat asar, sholatlah kemudian beliau waktu itu tidak qobliyah, tapi sudah beliau terbiasa qobliyah, akhirnya qobliyahnya ditaruh di ba'diyah. Itu boleh, karena sudah terbiasa. Tapi kalau tidak terbiasa, tidak boleh. Nanti menyelisihi sunnah. Tiba-tiba ada orang kemudian sholat subuh udah kebablasan sholat subuh, habis itu disusul lagi dengan qobliyah. Ditanya sama keluarganya, lo kamu sholat apa barusan? Qobliyah. Lo kok bisa kamu sholat qobliyah? Katanya boleh qobliyah. Itu kan jadi masalah. Kenapa kalau waktu kemarin tidak sholat qobliyah, giliran terlambat sholat qobliyah? Ini yang masalah. Kalau sudah terbiasa nggak jadi masalah. Nggak hanya di sholat subuh, sholat asar juga bisa, sholat duhur juga bisa, semua sholat bisa, asal terbiasa. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana wa azwajana wa dhurriyyatina wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wat tayr. Ij'alna wa iyyakum min ahli al-Qur'an wa ahli iman. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana ighfir lana waghfir dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.